Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita hadir di studio 1 ya. Goleng Sampar. Ini namanya Goleng Sampar ya. Studio 1 tetap di Maca Desa. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, pemuda Desa Jotang yang kesehariannya bergelut di dunia kesehatan. Apa backgroundnya tamu kita hari ini? Kita akan coba perkenalan dulu ya. Kaitannya dengan masa depan kita sebagai laki-laki ini masalahnya ya. Silakan Pak Menteri, perkenalkan diri dulu. Pak Menteri, apa nih kita lagi ngapain sekarang ini? Tadi membawa apa? Mungkin sebelum nanti Pak Menteri jelaskan apa yang akan kita bahas kali ini, mungkin Pak Menteri perkenalkan diri dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparjo, biasa dipanggil di masyarakat Pak Menteri Jo. Ya, Pak Menteri Jo ya. Pak Ya, Menteri Jo. Pak Menteri Jo. Latar belakang saya sebagai perawat, tapi aktivitas yang dominan yaitu sebagai petani, peternak. Ya, petani ya. Ya. Dulu saya berkuliah di Stikes Mataram, mengambil jurusan S1 keperawatan profesi. Ya, perawat ya. Ya, perawat. Setelah itu saya mengabdikan diri di Puskesmas Terano. Terano ya. Terano. Ya. Ya, tetangga kita. Jadi ternyata beliau itu backgroundnya kesehatan, kerjanya kesehatan, tugas utamanya adalah petani. Wah, luar biasa ya, ini ya. Nah, luar biasa Pak Menteri Jo ya. Menteri Jo aja saya panggil ya. Ya. Karena dulu sama Menteri Jo ini ya kita sama-sama di Mataram dulu ya. Ya. Soalnya dulu kita sering bau lengkayam di samping ya. Betul, di komplek lumba-lumba itu ya. Lengkayam. Nah, kira-kira Pak Menteri Jo, karena ini menyangkut kami ya, laki-laki terutama, kira-kira karena saya kemarin sempat mendengarkan Menteri Jo saat ini sedang ada metode baru modern ya kaitannya dengan sunat menyunat. Luar biasa ini karena kenapa masa depan karena masa depan kita ada di situ Pak Menteri ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak Menteri? Alat apa yang akan kita kenalkan pada sore hari ini? Ya, saya perkenalkan alat di sini sunatron Indonesia atau sunatron modern. Mungkin sudah lama diaplikasikan di Indonesia, tapi belum masuk ke pelosok-pelosok desa gitu. Iya, belum populer di desa. Ya, belum populer di desa-desa. Metode modern ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama metode klem. Ya, ini modelnya. Prinsip cara kinerjanya ini seperti kita mengikat tali pusat pada bayi. Gitu. Berarti ini namanya klem ya? Ya, klem. Yang ini namanya klem ini. Ya, klem. Metode klem ini. Ini sangat efisien pada bayi-bayi yang usia 0 sampai 1 tahun karena kulitnya masih elastis, jadi ya mudah untuk nanti diklem dan mudah buat sembuh. Terus metode yang kedua yang sering saya gunakan yaitu metode TNR, lipas dan rup sama ya. Ini sama-sama juga menggunakan tabung untuk melindungi kepala penis. Ya, sama-sama menggunakan tabung. Tapi cuma bedanya tabungnya tetap dimasukkan. Nah, terus diikat pakai tali ini pada tempatnya. Setelah itu sudah diikat. Diklem ya. Sudah diikat, langsung diikat lagi. Berarti 2 kali. Jadi efisiensi untuk minimalisir pendarahan itu lebih efektif. Karena double pengikatannya. Tapi sebentar dulu Pak Menteri, ini kayaknya saya sering lihat di motor ini. Iya, klem. Oh, makanya metode klem karena dia menggunakan klem. Tali saya pikir hanya motor aja diklem ya, ternyata barang anak kecil juga diklem ya. Luar biasa ini ya. Berarti ini metode ini ini yang kedua Pak Menteri. Yang kedua. Ini juga lebih efektif lebih efektif. Yang tercanggih. Yang tercanggih yang ini mungkin ibaratnya kalau sudah dikerjakan, mungkin kalau yang untuk dewasa mungkin seminggu bisa dipakai kadang anunya. Yang ini metode ini apa dulu nih Pak? Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya laser thermo cutter ya.
Pakai api ya, pamannya tinggal dipotong ujungnya. Yang ini set. Ngeri ya. Tapi langsung berarti dia menggunakan pemanas ya, ya? pemanas. Pakai bara api dia. Setelah dipotong langsung dilem ini kulit ini sama di bawah leher penisnya ini. Langsung jadi tidak ada pendarahannya, langsung sembuh ini. Langsung kayak maaf ya, kelamin yang sudah dihitan 10 tahun selama 5 tahun pokoknya langsung jadi gitu. Jadi pertama untuk pemotongnya menggunakan laser ini ya, ini namanya laser teman-teman. Kemudian ini penis kemudian dipotong ya. Dipotong. Oh, seronok sekali. Kepalanya kulitnya ya. Berarti ini tidak menggunakan jahitan nggak? Enggak, langsung. Enggak menggunakan jahitan, langsung setelah dipotong langsung dilem pakai ini. Ini kayak lem Cina tapi bahannya sama langsung. Tapi aman ya bahannya? Aman untuk kulit ya. Aman untuk kulit, langsung dilindungi pakai ini waterproofnya. Jadi kalau mandi enggak ada masalahnya buat penisnya. Jadi aman ya. Jadi aman. Basah apa segala macam ya. Sebenarnya alatnya canggih. Ibaratnya kalau orang yang mau lihat ibaratnya ajaib, wah hebat betul dibilang. Iya, padahal ini semua metode ini sudah teruji Pak Menteri. Ya, teruji. Nah, kira-kira kalau kita di Jotang nih Pak Menteri, kira-kira kan pemahaman masyarakat desa terutama ya, kadang-kadang kan paling anti dengan yang hal-hal yang baru. Mereka lebih cenderung ke hal-hal yang tradisional. Nah, kira-kira selama ini yang Pak Menteri lalui lah terutama ya, bagaimana supaya alat ini bisa digunakan oleh masyarakat desa terutama biar mereka beralih ke yang dulunya tradisional. Kira-kira tantangannya seperti apa kemarin Pak Menteri? Tantangannya cuman mengenai masalah biayanya aja sih. Kalau masalah kesanggupan, kalau di sini mungkin sanggup sih. Semuanya. Makanya saya pilih yang mudah dijangkau oleh masyarakat kita. Yang paling mudah yaitu TNR. Mudah dikerjakan, praktis, cepat lagi. Ya. Berarti yang metode yang keberapa tadi Pak? Yang kedua. Yang kedua yang metode TNR. Klaim ya? Klaim. Ya, TNR nih. Klaim. Nah, kira-kira nih yang metode yang sekarang Pak Menteri terapkan ya, ini udah berapa lama ini berkiprah di? Ya, udah setengah tahun lah. Setengah tahun ya, menginjak 1 tahun ya. Ya, 1 tahun. Nah, kira-kira nih, kan metode ini baru ya. Nah, kira-kira keunggulan nih dari metode ini seperti apa? Keunggulannya pasti yang pertama nggak disuntik. Ya, kan dominan penyunat itu kan? Ya, benar. Disuntik tuh. Ya ini tidak disuntik. Karena alatnya itu canggih, modern. Nggak ada tanpa jarum suntik. Nggak ada ibaratnya jarum yang tajam, nggak ada. Tinggal ini lasernya. Ya, ini tuh. Tinggal ini aja, ini buat anestesinya kita anestesinya. Ini nggak menggunakan jarum? Nggak ada. Ini namanya pen marker. Buat alat anestesi tanpa jarum suntik. Ini itu ada cairan dalamnya ya? Ini nanti ini namanya lido. Lido kain. Ini anestesinya udah kandungannya ada anti pendarahannya, yang epinefrinnya sama lido kain buat anestesi lokal, suntik mati. Biar nggak terlalu sakit. Tidak sakit. Tinggal ibaratnya kalau pakai jarum suntik kan jarumnya masuk ke dalam penis masuk. Kalau ini ini tinggal ditekan. Jadi dia langsung. Soalnya tekanannya tuh kuat, ibarat kalibrasinya cepat gitu ya. Jadi tidak ada misalnya benda menusuk gitu, enggak ada. Jadi dia hanya begitu dipencet. Pencet tek langsung bisa ini langsung bisa masuk cairan ini anestesinya. Anestesi ya. Berarti ini apa tadi namanya? Bahasa Inggrisnya pen marker. Pen marker ya, yang digunakan untuk anestesi. Pengganti jarum ya. Iya, pengganti Jadi biasanya kalau dulu kan ditusuk-tusuk. Ditusuk-tusuk. Bahkan dulu Pak Menteri kan menggunakan apa itu? Bambu ya? Iya. Ngeri-ngeri itu. Dulu kan buat penyepitnya pakai bambu. Sekarang sudah ini ada pelindungnya, tinggal ikat. Sudah ada ya. Oke ya. Itu ya tadi dari Pak Menteri kaitannya dengan TNR ya Pak Menteri ya. Nah, terus keunggulan lain nih. Kan biasanya anak-anak kan
ya tahu lah, Ya. Pak Menteri pasti tahu ya, dulu mungkin selesai sunatan pengen langsung main bola dan lain sebagainya. Nah, Yang pertama tadi kan nggak disuntik. Nah, satu. terus yang kedua tidak dijahit. Nah, buat apa dijahit kalau sudah aman kepalanya? dengan Nah, klaim ini ya tadi ya. klaim ini Ya, nggak dijahit. Nah, nggak diperban. Nah, terus minim pendarahan, tidak ada keluar darah, mau main ya, terlindung kepalanya sudah Terlindung ya? ya karena sudah ada tabungnya. Oh, berarti jadi teman-teman di rumah semuanya Maca Desa ya, ternyata penggunaan klaim ini bagus sekali ya, nggak tanpa jahitan ya. Tanpa jahitan. Tanpa jahitan. Wah, luar biasa ya. Tapi sebenarnya ini simpel banget ya, Ya, Pak Menteri ya. mudah cepat lagi. Mudah dan cepat. Nah, kemudian apa lagi Pak Menteri selain Ya. anak-anak bisa main tadi? Bisa mandi. Nah, langsung bisa beraktivitas pakai celana langsung. Pakai celana Ya, langsung. pakai celana. Nggak perlu bawa Ya, sarung nggak ya. perlu, ya, Tadi langsung saya pakai celana. sebenarnya Ya. sudah mau pakai sarung ya. Sudah langsung pakai celana, Ya. langsung mandi, langsung bisa pergi ke sekolah. Oh. Nah, sudah tidak ada libur seminggu 1 minggu. Nggak ada- nggak ada Langsung alasan ya, lagi tidak ya? ada alasan lagi. Ah. Dulu saya waktu sekolah pengalaman libur 1 bulan. ya 1 bulan lama-lama udah sekolah. Aduh, pengalaman Berarti sekarang pribadi. Ya. anak-anak di SD TK terutama nggak ada alasan lagi ya untuk ya. ini ya, karena Bisa sunatan. langsung bisa beraktivitas pergi ngaji bisa. Nah, kira-kira nih Pak Menteri, ini teknik ini apakah bisa untuk anak-anak? Maksudnya rentang usia anak-anak atau dewasa bisa ya? Bisa dari usia 1 hari sampai dewasa, misalnya kalau ada yang mualaf yang nggak disunat, Ya, benar. ada kalau mau sunat bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa menggunakan teknik ini. Ya, teknik biasanya kalau mualaf itu pakai yang laser. Laser, Ya, soalnya langsung ya, Ya, jadi dia. jadi ya. Bentuknya. Jadi kalau ini kan terlalu Ya, kecil ya. kecil. Tapi ukurannya sih kalau Banyak yang ya? mau pakai banyak. Ada ukuran Oh, penis iya. kita di sini. Nah, Ada yang coba tunjukin, paling Pak Menteri. kecil 12 cm 14 mili. Nah, Ya. kalau dewasa kan paling ya yang 25 lah 25 rata-rata ya. Indonesia ya. Ya. Ini sesuai ya. Berarti ini sesuai dengan ya, undangan ini ya, ya. kepala penis kita. Kepala penis ya dari anak-anak ya. Anak 12, ya. 14, 17, 20. Ya. Nah, selama ini yang sering Pak Menteri Yang dominan Ya. pada 14, soalnya usianya tuh ada yang 4 tahun, 7 tahun, ada dominan yang 14. 14 Yang ya. 14. Iya. Oke, Oh, itu 14 ya. Ya. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak Menteri, kan banyak teman-teman yang nanya itu ya. Saya dulu kemarin juga banyak melihat teman-teman kerabat lah. Dia begitu lahir anaknya, ada yang langsung ditobal kalau cewek ya, Ya. ada yang langsung disunat. Nah, kira-kira yang efektif untuk anak-anak seperti apa Pak Menteri? Apakah tunggu setelah 4 bulan dulu, 1 tahun dulu, apa bisa nggak langsung begitu Kalau lahir? dari segi kesehatannya Ya. lebih cepat lebih baik. Ya, Gitu. Karena kembali pada sistem imun. kekebalan tubuh ya. Iya, kekebalan tubuh manusia kan makin kecil makin imunnya tuh makin mudah terbentuk gitu. Ya, Jadi mudah untuk penyembuhan lukanya. Ya. Gitu. Jadi lebih cepat, lebih Ya, bagus lebih ya. bagus ya. Ketimbang Ya. kadang-kadang dulu kan, kadang-kadang teman-teman kan ada yang SMP baru Ya, baru sunat gitu. Jadi agak sakit juga ya Sakit kalau juga. SMP ya. Tapi kalau anak-anak paling tidak ya. Paling tidak. Paling tidak dia udah nggak trauma lagi ya terkait Ya, dengan itu sunat. salah satunya lebih cepat biar traumanya Saya enggak aja ada. ngelihat ini gunting tadi trauma saja. Tapi karena budaya kita di sini kan tunggu selesai panen, nah baru kebanyakan dilakukan sunat. Oh, iya. Pada usia 4 atau 5 sampai 5 tahun kebanyakan. Kebanyakan ya terkait dengan ekonomi. ekonomi ya. ya. Nah, kira-kira ini murah nggak? Sudah saya survei, saya kasih yang mudah dijangkau. Paling mudah Ya, ya. mudah dijangkau oleh masyarakat kita. Luar biasa Ya, ini Pak. sesuai saya pandang yang menengah sesuai ya. Ibaratnya kita saling membantu ini. Oh iya. Berarti Pak Menteri bukan hanya mengejar materinya saja ya, tapi bagaimana membantu masyarakat desa kita ya untuk ini ya. Mungkin Pak Menteri lihat masyarakat kita ini kan seperti apa Pak Menteri kaitannya dengan sunat ini kan kadang-kadang pernah nggak ada yang saya utang dulu deh besok ini ya. Kalau pengalaman ya banyak, kadang nanti tidak dikasih uang, ada yang kasih Beras. beras gitu. Masya Allah. Tapi Pak Menteri terima ya. Ya terima. Sesuai kadang ibaratnya dia bilang saya tidak malu mengaku kalau di saya di keluarga kita tidak punya gitu uang. ya. Cuman kemampuan saya
segini ya. Tetap saya bantu. Ya, Saya kasih yang terbaik. Ya. Gitu. Walaupun seadanya mungkin ya, tapi Pak Menteri tetap kasih standar yang paling aman ya untuk masyarakat kita ya. Wah, luar biasa ini ya. Nah, kira-kira di Sumbawa khususnya di Desa Jotang atau Empang Terano, nah Pak Menteri, kira-kira teman-teman seangkatan mungkin yang satu profesi dengan Pak Menteri sekarang mereka udah menggunakan metode ini ya? Ya, kemarin ada yang satu tempat saya kerja, dia menghubungi saya 2 anak langsung. 2 anak ya? Pengen lihat. Masya Allah, ketika orang pertama lihat kan reaksinya itu sangat ajaib. Wah, cepat, luar biasa. Coba dulu seperti ini ya. Sampai orang tuanya itu langsung ibaratnya dia yang mempromosikan langsung ke tetangganya. Ya. Oh, berarti ini masyarakat melihat ketika mereka lihat langsung ya. Mereka langsung terkaget-kaget Pak Menteri ya kaitannya metode. Dalam metodenya sangat simpel Pak Menteri ya, tapi ya luar biasa ya manfaatnya untuk masyarakat. Nah, kira-kira Pak Menteri nih, ketika kita masyarakat ingin mungkin di Desa Jotang terutama untuk mengontak Pak Menteri, kemudian katanya di poster itu kan Pak Menteri bilang di Facebooknya ya, Menteri Pasila. Ya, nah, itu slogan saya. Masyarakat atau orang awam di luar kan nggak tahu Pasila. Ya, kira-kira seperti apa Pak Menteri? Karena memang kita basisnya kesehatan, banyak tetangga-tetangga kita yang datang. Oh, bisa nggak ke rumah saya gitu, ada orang tua saya sakit. Nah, saya langsung kunjungi, kalau tidak ada saya, istri saya bisa. Makanya saya namakan Menteri Pasila, biar mudah diingat lah. Masyarakat desa. Ya, masyarakat desa. Kalau bisa, kadang ada orang yang langsung datang ke rumah. Ya, ke rumah. Jadi ada juga yang Pak Menteri yang langsung ke rumah klien ya, kliennya pasien. Nah, kira-kira di Jotang ini ada berapa teman-teman yang seprofesi dengan Pak Menteri ini? Ya, kalau di Jotang banyak sih yang kerja di Puskesmas Empang, lumayan banyak yang sih. Metode ini ya. Yang kalau di Jotang cuman saya sama Anjun. Kalau yang lain belum ada. Belum ada ya. Berarti di Jotang itu baru ada 2 ya. Ya, 2. 2 Pak Menteri sama timnya yang di luar ya. Di luar ya. Luar biasa ya. Ternyata dari metode ini banyak membantu masyarakat ya, terutama anak-anak kecil ya. Sudah ibunya sudah tidak khawatir bangun tengah malam sakit. Harus cuci darahnya. Kemudian mereka juga kayak tadi Pak Menteri bilang ya mereka nggak bolos lagi ke sekolah ya. Kaitannya dengan ketika pelajaran ya mereka juga bisa langsung mengikuti pelajaran ya, kaitannya dengan penggunaan klaim ini ya. Nah, standar harga. Tadi kan Pak Menteri bilang kan bahwa ini adalah metode yang paling canggih. Tapi harganya bisa bersaing ya. Artinya masyarakat bisa Pak Menteri bantu bisa dijangkau. Bisa dijangkau ya. Kemudian Pak Menteri, kayaknya pertanyaan kedua terakhir ini kaitannya dengan metode TNR ini. TNR ya? TNR ya. Mungkin pesan ya untuk masyarakat kita kaitannya dengan siapa tahu mereka masih menggunakan metode menggunakan bambu, menggunakan apa Pak Menteri? Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat desa, terutama Desa Jotang Baru kaitannya dengan ayo nih kita pakai metode ini gitu. Nah, pesannya karena ini metode yang sangat baru, mungkin dulu masih menggunakan metode manual atau konvensional. Mungkin risikonya besar ya. Besar. Untuk melindungi penisnya kan itu masa depannya. Ibaratnya kalau salah dalam kita melangkah nggak tahu ke depannya gimana. Kalau menggunakan ini sudah teruji, aman, lebih praktis juga. Kita gunakan bisa melindungi misalnya alat vital alat vital gitu dari masyarakat dari anak-anak yang menggunakannya. Iya. Kemudian kalau Pak Menteri lihat sekarang ini masih ada ya teman-teman yang menggunakan manual ya? Masih banyak ya. Ya, masyarakat juga kayaknya harus sangat terbantu sekali ya. Semoga ini podcast ini bisa membantu menginformasikan kepada masyarakat bahwa metode ini metode yang sudah teruji ilmiah, nggak mungkin dong ini keluar tanpa izin. Nah, kira-kira ini sponsornya itu langsung Ustadz Abdul Somad.
Oh, ada sobat videonya ya. Anaknya Ustaz Abdullah 1 bulan langsung disunat pakai metode ini Metode ya. ini ya. Berarti ini sudah teruji. Ya, teruji. Dan teman-teman di Jakarta termasuk Ustaz Somad sudah menggunakan metode ini ya. Kaitannya dengan legalitas. Kira-kira. Nah, ya. kira-kira dalam praktek Pak Menteri, teman-teman yang menggunakan metode ini apa punya sertifikat khusus nggak ya? Ada pelatihan? Punya ya? Ya, langsung ada sertifikat khususnya. Oh, ada sertifikat. Oh, ternyata Pak Menteri sudah menggunakan ada sertifikat khusus kaitannya dengan izin ya, terkait dengan penggunaan metode TNR ini kepada adik-adik kita atau masyarakat kita yang anak-anaknya akan disunat terutama ya, atau dihitan. Nah, ini luar biasa Pak Menteri. Mungkin coba kita praktekkan Pak Menteri. Kita praktekkan ya. Bagaimana? Yang paling mudah. Ya ini kita pakai yang TNR ya. Yang pertama-tama kita akan alatnya yang otomatis kita harus siapkan 1 set TNR-nya. Berarti TNR ini 1 steril ya? Ya, steril, disposable steril pokoknya. Ya, langsung kita ambil ini anestesinya, tanpa jarum suntik. Kita anestesi di sini. Di bagian ini ya. Ya, pokoknya sudah ada anunya di era jam 11 tag di sini, sama di sini jam 1 sama jam 5 sama jam 6. Berarti 4 kali 4 kali di anestesi. Setelah di anestesi sudah tidak ada, kita cek nih pakai kita tekan ujungnya enggak. Kulitnya udah tebal, baru kita ini pakai ini kalem bengkok ini. Dijepit ya. Dijepit sampingnya, dijepit. Bisa bantu pegang. Berarti kalau sunat berapa timnya Pak Dokter? Tetap main sama 2 orang timnya ya. Ada ini. Diklaim di sini 1. Saya lagi bayangin. Ini kan ini kalau sudah diklaim teman-teman jangan bayangin ya. Langsung kita klaim lagi. Ini untuk kesehatan ya. Kita klaim tengahnya ya biar nanti tujuannya nih biar enggak ada pas digunting enggak ada gini ya. 2-3 kali ya gunting. Tujuannya gunting biar bisa masuk ini tadi. Tabung ini ya. Tabungnya. Nanti pas digunting itu udah nggak sakit ya? Sudah enggak sakit ya, sudah langsung udah digunting ini kan sudah enggak ada pendarahan nih karena sudah dijepit. Dijepit. Langsung dimasukin anunya tabungnya yang ini tabung masukin. Tabung apa namanya? Ini TNR tabung. Tinggal dimasukin ke kepalanya. Anggap ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kalau sudah masuk enggak apa-apa dilepas ininya. Cabut. Tinggal kita masuk kita lihat sudah pas dimasuk ke kepalanya. Kepala penisnya. Jangan masuk. Langsung kita masukin, ini sudah masuk tadi, langsung diikat dengan klem ya? Ya, dengan klem, talinya ini, tisnya. Langsung pegang lagi, setelah itu bagus posisinya kita ikat pakai tali yang kedua. Fungsi tali kedua ini apa nih Pak? Ini buat penjepitnya yang lebih... Jadi double ya? Iya, nominan ini fungsinya. Menggunakan klem. Kemudian yang kedua menggunakan tali benang ya? Ya talinya usus ya. Tali usus ya? Tali usus. Ini kita lagi workshop ini teman-teman baca desa ya. Workshop bagaimana cara sunat. Kayaknya saya sudah bisa nyunat orang deh. Simulasinya. Simulasi ya. Simulasi. Sudah kita ikat lagi. Cara ngikatnya juga biasa. Biasa ya. Langsung kita rapiin. Termasuk klemnya juga ya. Ini kita potong, ini udah ada alatnya, khususnya kita potong. Saya pikir ini menggunakan potong ini ya, bukan ya? Setelah itu kita potong anunya ya, kulitnya. Kalau bahasa Sumbawa ini lopeng. Ini kan habisnya kita giniin. Gini. Setelah ditangkap kepotong atasnya. Lupa. Ini luar biasa sekali ya. Setelah itu kita lepas anunya tabungnya. Kayak gini langsung jadi. Oke.
Berarti ini setelah diikat ya, jadi klem tetap menempel di dengan kepala finish. kepala finish ya. Berarti ini nggak tetap ke bawah ya? Tetap ke bawah. Tetap ke bawah. Sampai 5 hari atau 7 hari dia lepas ini tabungnya. Lepas sendirinya? Ya lepas sendiri. Lepas sendiri ya. ya. Oh, berarti waktu dia lepas berapa tadi? 5 sampai berapa hari? 7 hari? Iya, 7 hari. 7 hari ya. Dia lepas. Setelah lepas, tindakannya kemudian apa Pak Menteri kaitannya dengan ini? Sudah lepas, itu sudah nggak ada tindakan lagi ya? Sudah ada tindakan, sudah sembuh lah. Oh, sembuh ya? Iya, sembuh. Berarti 7 hari udah bisa sembuh loh. Sembuh. Luar biasa ini ya. Ini nanti langsung ini kan kulitnya mati langsung ini copot kulitnya ini. Nanti Ya langsung kayak gini ya. Jadi anunya. Ya. Kepala finishnya sudah ada. Jadi bisa rapi ya. Ya. Jadi yang pertama itu aman. Tadi sudah kita praktekkan bersama Pak Menteri ya. Aman, tidak disuntik, tidak dijahit ya. Tapi hanya orang ahli yang bisa melakukannya ya. Saya pribadi walaupun tadi sudah belajar dengan Pak Menteri nggak bisa juga dong saya langsung, karena ini butuh background khusus, butuh sertifikat khusus juga ya Pak Menteri ya. Berarti di sini sudah ada buku Pak Menteri ya. Buku ya. Ini adalah buku panduan ya. Ini metode ini siapa yang ciptain Pak Menteri? Tanwir ya? Andi Tanwir. Andi Tanwir. Berarti ini sudah populer di Indonesia ya. Cuman di desa kita ini belum terlalu populer ya. Padahal ini teknik yang paling aman kalau saya tadi ya melihat penjelasan dari Pak Menteri ya. Ini bisa teman-teman juga dapatkan nanti ya. Bagaimana caranya ya jelas nanti teman-teman Maca Desa bisa kontak Pak Menteri Jo ya di Desa Jotang. Kira-kira apa lagi nih Pak Menteri? Saya rasa tadi sudah cukup banget ya. Cukup ya. Tadi Pak Menteri Jo sudah menjelaskan, tadi kita sudah praktekkan. Mungkin terakhir Pak Menteri, kira-kira kalau teman-teman pengen kontak Pak Menteri seperti apa, metode penanganannya seperti apa, apakah teman-teman bisa ke rumah Pak Menteri, ada klinik di rumahnya atau seperti apa, atau ke rumah sakit atau kemana nanti? Mungkin Pak Menteri sekalian closing statement ya, mungkin biar teman-teman juga datang ke Pak Menteri bahwasanya metode ini aman digunakan oleh masyarakat desa kita khususnya di Jotang. Silakan Pak Menteri terakhir. Ya mungkin jika Bapak Ibu ingin menghitan anaknya atau jagoannya bisa langsung ke rumah saya yang alamatnya di Dusun Jotang Atas Barat RT 01 RW 04 dekat rumahnya Hajito atau Hajani. Hajani ya. Ya, yang pertama mau ke lapangan sepak bola Desa Jotang. Ya. Terus kedua kalau mau tanya lebih serius, mungkin sudah ada jadwal anaknya hitan, bisa langsung tanya-tanya harga atau mungkin kurang puas atas penjelasannya tadi, mungkin bisa langsung ke kontak ya. Disebutin WA-nya Pak Menteri. Ya, WA 082 339 699 747. Nah, apa Pak Menteri ya. Jadi itu tadi ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita nggak perlu panjang-panjang. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Menteri Jo itu sangat lengkap sekali. Saya sebagai orang awam juga memposisikan diri sangat jelas sekali tadi ya Pak Menteri ya, kaitannya dengan bagaimana metode baru ini ya, sunat TNR ini ya, sangat efektif, ajaib. Ya itu tadi ya penjelasan dari Pak Menteri Jo kaitannya dengan penggunaan metode baru ya, bukan tradisional lagi tapi modern, dengan segala tadi kelebihan ya yang sudah dipaparkan. Ini sangat jelas sekali ya, tadi juga sampai saya paham ya. Insya Allah ke depan kalau saya punya anak cowok Pak Jo, insya Allah nanti kita sunat menggunakan TNR ya. Teman-teman Maca Desa, alhamdulillah Pak sore ini saya sudah banyak bicara dengan Pak Menteri Jo, pemuda Desa Jotang yang punya mimpi ya dengan metode ini bisa membantu masyarakat Desa Jotang atau sekitarnya dimanapun di NTB, terutama di Sumbawa, untuk anak-anak kita aman di dalam, karena ini menyangkut masa depan mereka ya, paling aman. Itu tadi teman-teman Maca Desa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Studio 1 Goleng Sampar bersama Menteri Jo. Selamat sore.